Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjidil Aqsa merupakan salah satu dari 3 masjid yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dikunjungi atau diberi izin untuk melakukan perjalanan jauh menuju ke sana. Beliau SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, "La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul, wal Masjidil Aqsa." Janganlah kalian melakukan perjalanan kecuali menuju ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, dan Masjidil Aqsa. Kita umat Islam yakin bahwa suatu hari nanti kita akan menaklukkan Baitul Maqdis, dan kita berdoa kepada Allah SWT agar hal itu terjadi saat kita masih hidup, dan agar Dia memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan sholat di sana. Hal ini merupakan janji Allah, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Begitu pula janji Rasulullah SAW. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan perkataan Allah dan Rasul-Nya adalah benar. Maka selalu yakinlah bahwasanya Palestina dan Al-Quds dengan izin Allah akan kembali kepada umat Islam. Demi Allah, kaum Yahudi kafir dan terkutuk itu yang sedang melakukan kekejian di pintu-pintu Al-Quds akan menerima kehinaan tidak lama lagi. Hati mereka pasti merasa gentar dan takut melihat hamba-hamba Allah yang beriman, sehingga mereka akan berusaha melarikan diri dan bersembunyi dari kekuatan mereka. Namun, pelarian mereka tidak akan memberikan mereka perlindungan, karena Allah telah menguasakan kepada hamba-hambanya yang perkasa, dan hal demikian itu bukanlah suatu hal yang berat bagi Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud, fayaqtulahumul muslimun hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajari wasyajar, fayaqulu al-hajaru aw syajar, ya muslim, ya Abdullah, hadha yahudi khalfi, fata'ala faqtul illa al-gharqad fa'innahu min syajaril yahud." Tidak akan terjadi kiamat hingga umat Islam berperang melawan orang Yahudi, dan umat Islam akan membunuh mereka, hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Maka batu dan pohon itu pun akan berseru, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakangku, datanglah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gharqad, karena pohon itu merupakan pohon Yahudi." Abdullah bin Hawalah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, "La tuftahanna lakumus Syam, summa la tuqsamanna lakum kunuzu Faris war Rum, wa la yakunanna li ahadikum minal mali kada wa kada, hatta anna ahadakum la yu'ta mi'ata dinar fa yaskhutuha." Syam akan ditaklukkan untuk kalian, dan harta peninggalan Persia serta Romawi akan dibagikan untuk kalian. Masing-masing dari kalian akan memiliki harta sekian dan sekian banyak, sampai-sampai jika seorang di antara kalian diberi 100 dinar, dia tidak akan menyukainya. Rasulullah SAW kemudian meletakkan tangan beliau di atas kepala Ibnu Hawalah dan bersabda, "Ya Ibnu Hawalah, idza ra'aita al-khilafata qad nazalat fil ardil muqaddasah, faqad atat az-zalazil wal balabil wal fitan wal umurul 'idham, was sa'atu aqrabu ila an-nas min yadi hadhihi ila ra'sik." Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau telah melihat bahwasanya khilafah telah sampai di Baitul Maqdis, maka berarti telah terjadi banyak gempa, cobaan, dan berbagai peristiwa besar. Maka saat itu hari kiamat lebih dekat kepada manusia dibandingkan dengan tanganku dengan kepalamu. Al-Quds akan ditaklukkan dengan izin Allah, dan sebelumnya pun kota tersebut telah ditaklukkan beberapa kali. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya penaklukan Baitul Maqdis akan terjadi ketika kota Madinah ditinggalkan oleh penghuninya. Baitul Maqdis akan ditaklukkan, dan setelah itu Dajjal akan keluar 8 tahun setelahnya. Baitul Maqdis akan ditaklukkan saat peperangan pertama melawan Yahudi. Orang-orang Yahudi akan menghadapi 2 peperangan. Peperangan pertama adalah antara mereka melawan kaum muslimin, di mana kaum muslimin berada di timur sungai Yordania dan orang-orang Yahudi berada di sebelah baratnya. Pada peperangan tersebut runtuhlah kekuasaan orang-orang Yahudi, dan mereka akan tercerai-berai di negeri Syam. Baitul Maqdis akan ditaklukkan dan kembali kepada kekuasaan kaum muslimin, dan setelah itu Roma pun juga akan ditaklukkan. 8 tahun setelah penaklukan tersebut, Dajjal akan keluar. Dia akan keluar di antara Syam dan Irak, dan akan membuat kerusakan di kanan kirinya. Dia akan menetap di bumi selama 40 hari, di mana 1 hari seperti setahun, sehari kemudian seperti sebulan, sehari setelahnya seperti sepekan, dan hari-hari setelahnya sebagaimana hari-hari biasa. Setelah itu akan terjadi peperangan yang kedua, yaitu peperangan melawan Dajjal beserta dengan orang-orang Yahudi yang mengikutinya. Dalam pertempuran kali ini, yang akan memimpin kaum muslimin adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan turun pada saat fajar di Menara Putih sebelah selatan Damaskus,
yang diapit oleh 2 malaikat. Tidak ada seorang pun yang ragu bahwasanya beliau adalah Isa putra Maryam. Tidak ada seorang kafir pun yang mencium bau nafas beliau, melainkan dia akan meleleh sebagaimana garam meleleh dalam air, sementara nafas beliau jauhnya sampai sepanjang pandangan mata beliau. Beliau akhirnya akan bertemu dengan Dajjal di Romlah Lid, yang saat ini merupakan bandara Tel Aviv, dan beliau pun akan membunuhnya di sana. Beliau menghancurkan salib dan membunuh babi, serta menghapuskan jizyah. Beliau hanya menerima lawannya untuk masuk Islam. Kaum muslimin berperang bersama beliau. Mereka berdatangan dari timur dan barat. Maka pada saat itulah batu dan pohon berbicara, "Wahai hamba Allah, wahai orang Islam, ini ada orang Yahudi yang bersembunyi di belakangku. Datang dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkot, karena dia merupakan pohon orang Yahudi." Dan hal ini terjadi pada peperangan kedua. Maka bergembiralah bahwasanya pertolongan Allah SWT itu akan datang, dan yakinlah atas janjinya, karena dia tidak pernah menyalahi janji. Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu dan maha berkuasa atas apa yang dia kehendaki. Jika kematian menjemput kita sesuai takdirnya dan kita tidak bisa mendapatkan kemuliaan untuk ikut sholat di Masjidil Aqsa, maka cukuplah menjadi kemuliaan bagi kita ketika kita mati dalam keadaan berjuang untuk membebaskan Al-Quds, untuk membebaskan diri kita dari belenggu syahwat, serta senantiasa menanamkan kepada diri kita dan keturunan kita rasa cinta terhadap Al-Quds dan Masjidil Aqsa yang penuh berkah, serta keinginan untuk turut membebaskan tempat yang diberkahi ini. Nabi Isa alaihissalam merupakan nabi yang diangkat oleh Allah SWT. Allah SWT menjaganya dari pembunuhan dengan diangkatnya ke langit. Beliau tidak pernah disalib, tetapi beliau masih hidup. Beliau akan turun dari langit dan memerangi orang-orang Yahudi untuk membebaskan Masjidil Aqsa, dan saat itu merupakan tanda datangnya hari kiamat. Ada pula pendapat yang menyebutkan bahwasanya Masjidil Aqsa akan dibebaskan oleh orang-orang yang banyak meneteskan air mata karena rasa takut mereka terhadap Allah, serta tangisan mereka karena rindu kepadanya. Maka Allah pun akan menolong mereka dengan pertolongannya, sehingga batu dan pohon pun akan berbicara untuk mereka. Kehancuran bangsa Yahudi di tangan kaum muslimin yang beriman serta bertauhid merupakan hal yang pasti akan terjadi dan tidak diragukan lagi. Tanda akan terwujudnya hal ini adalah ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, serta keberadaan mereka bersama dengan Al-Quran untuk mengamalkannya dan mempelajari sirah Rasulullah SAW guna untuk meneladani suri tauladan dan sunnah beliau. Pada saat itulah Allah SWT akan menolong orang-orang yang dia kehendaki. Maka pembebasan Masjidil Aqsa adalah dengan mempelajari agama kita dengan benar dan mengenal Tuhan kita dengan benar, serta mengenali bagaimana cara setan masuk ke dalam diri kita. Kita juga perlu untuk tahu apa yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam setiap waktu kita, serta apa yang seharusnya menyibukkan waktu-waktu kita dengan hal-hal yang kita mampu untuk melakukannya, agar kita mendapatkan hal yang kita tidak mampu untuk melakukannya, dengan barokah kebenaran dan keikhlasan yang kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.